Tahun 72 saya berkhotbah, ribuan mahasiswa di Taiwan datang dengar khotbah saya. Lalu mereka menanya, kenapakah Allah di dalam Alkitab membunuh begitu banyak, begitu banyak. Menurut Profesor Filsafat Taiwan University, dia mengatakan, aku telah melihat di Alkitab Allah membunuh begini banyak. Dia ada diktator di atas bintang-bintang yang mau sendiri mati hidupkan manusia. Allah orang Kristen lain sama Buddha. Buddha damai, Allah orang Kristen suka membunuh. Aku tidak bisa percaya kabar Allah ini. Dia ada diktator di atas bintang-bintang. Lalu setelah buku itu dijual begitu banyak, beribu-ribu, mahasiswa dengar khotbah saya mulai mengkontrakan. Patong, bagaimana dengan buku ini? Mengapa Alkitab penuh dengan darah? Mengapa Allah orang Kristen menyuruh orang membunuh? Khususnya memerintahkan Israel membunuh 7 suku, habisin mereka. Bagaimana jawabannya? Allah orang Kristen terlalu kejam. Allah orang Kristen tidak mengenal damai. Allah orang Kristen menyuruh orang membunuh. Saya membaca pertanyaan itu. Saya baru umur 32 waktu itu. Saya menghadapi orang-orang profesor yang besar dan orang yang sudah dikasut, orang yang sudah diindoktrinasi oleh dia. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa, Tuhan beri bijaksana, keberanian kepada saya menjawab pertanyaan itu. Saya mengatakan, kalau Allah benar-benar jahat seperti apa yang ditulis di buku profesor ini, kalau, dengar baik-baik ya, andai kata kalau umpama betul-betul Allah jahatnya seperti ini, pasti sebelum buku ini tulis habis, penulis dibunuh dulu. Ngerti logika saya? Ini buku bisa selesai, bisa dicetak, berarti Allah tidak sejahat itu. Supaya yang melawan dia masih boleh hidup. Saudara belum mengerti ya nih. Bagaimana engkau mengatakan engkau mahasiswa goblok lu? Saya marahin. Yang dimarahin goblok tambah goblok. Tapi yang dinamai goblok yang bertobat tambah pinter. Di mana saya berkhotbah memisahkan menjadi 2 kelompok. Yang mengerti kebenaran makin cinta saya, yang tidak mau makin melawan saya. Inilah sikap Stephen Tong. Stephen Tong harus pikul salib ini sampai mati. Yang tidak mau mengerti benci sama saya, yang mau mengerti takluk dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Termasuk kamu. Bagaimana Allah bisa jahat seperti itu? Kalau Allah jahat, Allah tidak tahu kalau ini orang sedang tulis buku dan merusak saya. Kalau dia betul jahat, hancurin dia dulu, bikin dia kanker mati sehingga buku tak bisa dicetak. Itu baru Allah jahat. Maka buku ini saya angkat tinggi-tinggi, boleh berada di sini dibaca oleh saudara, boleh dicetak dan lancar, membuktikan Allah adalah Allah yang penuh kemurahan. Orang jahatnya kayak dia masih hidup kok. Banyak orang sadar. Nah, kenapa Allah membuat orang ini masih jahat boleh hidup? Mengapa Allah membuat orang yang baik mati? Mengapa Allah mengizinkan orang-orang dibunuh? Mengapa Allah memerintahkan orang Israel tidak boleh membunuh, tapi dia mengatakan bunuhlah mereka? Paradoks. Allah pelan-pelan, Allah tidak konsisten. Nah, orang pikiran dangkal selalu pakai cara gini untuk hantam kekristenan. Saudara-saudara, itulah sebab Tuhan menyuruh Israel membunuh saudaramu. Karena apa? Karena jikalau satu bangsa yang diharapkan untuk menurunkan kebenaran sendiri tidak diketatin, itu akan menjadi kerusakan oleh seluruh dunia. Saudara-saudara, jikalau Tuhan mau memelihara satu bangsa dengan cara saringan yang sangat menakutkan, saya mengatakan kalimat ini ingin nangis. Abraham, aku memanggil engkau menjadi berkat segala bangsa. Tapi anak Abraham yang dipilih cuma satu, Ishak. Ismail dikucilkan. Ishak, aku memilih engkau untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Anak Ishak yang dipilih Yakub, Esau dikucilkan. Reform
sebagian reform akan dikucilkan. Kenapa pendeta-pendeta reform ada yang pergi? Ini semua bersangkut paut dengan rencana Allah yang tidak boleh dikompromikan. Saudara-saudara sekalian, sulit mengutarakan semua yang saya ingin beritahu kepada saudara. Karena saudara pun tidak tentu bisa sanggup mengerti semua yang saya mau katakan.